Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenali nama aku Reza Fitriani dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor NIM 12210623166. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai investasi. Jadi, apa sih itu investasi? Simak ya guys. Investasi. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Pada dasarnya, investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Menurut Senduk, bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain yang pertama, tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank yang bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan. Yang kedua ada deposito bank. Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang kita inginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada saham. Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Yang keempat ada properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapatkan dari properti ada dua, yaitu yang pertama, menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa. Yang kedua, menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi atau barang-barang koleksi. Selanjutnya ada emas. Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G7. Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai dari mata uang negara-negara G7, yaitu sebutan bagi 7 negara yang memiliki perekonomian yang kuat seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Prancis. Yang keenam ada mata uang asing. Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas, yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Yang terakhir ada obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintahan. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik, investor suku bunga obligasi biasanya lebih sedikit tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, waktu, dan uang. Nilai uang untuk saat ini akan lebih berharga dibandingkan dengan nilai yang sama di masa mendatang. Perubahan yang terjadi pada nilai uang tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama inflasi. Adanya peningkatan inflasi pada suatu negara akan berpengaruh pada depresiasi nilai mata uang. Demikian juga sebaliknya, jika negara memiliki tingkat inflasi yang rendah, maka hal itu menunjukkan nilai mata uang yang naik. Yang kedua, suku bunga. Perubahan suku bunga akan berpengaruh pada nilai uang suatu negara. Biasanya terhadap dolar, suku bunga, tarif perdagangan uang, serta inflasi, semuanya saling berhubungan. Yang ketiga ada stabilitas politik.
Tidak dipungkiri bahwa stabilitas politik dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh pada kekuatan nilai mata uangnya. Kondisi politik yang tidak stabil akan memungkinkan terjadinya depresiasi nilai mata uang. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.